Setelah membaca novel Bumi Manusia atau bahkan setelah menonton film layar lebar dari novel Bumi Manusia, kamu masih penasaran dan terus bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan Mingke, atau apa yang akan terjadi dengan Nyai Ontosoro, atau bahkan apa yang akan terjadi dengan Annelies setelah ia tiba di Belanda? Tenang saja, karena pada video kali ini saya akan menjawab rasa penasaran kalian, karena saya akan membahas atau mengulas sebuah buku yang merupakan kelanjutan dari buku Bumi Manusia, yaitu Anak Semua Bangsa. Tetap di channel ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana isi buku Anak Semua Bangsa ini, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, atau bunyikan lonceng yang ada di akun kamu, sehingga kamu bisa terus mendukung channel ini dan bisa mengikuti semua konten-konten yang akan saya hadirkan pada channel ini. Novel Anak Semua Bangsa ini adalah merupakan novel lanjutan dari Bumi Manusia yang ditulis oleh Pramudi Anantaturya. Dan kita semua tahu bahwa novel ini merupakan bagian penting dalam tetralogi Pulau Buru. Nah, tetralogi Pulau Buru ini sebenarnya adalah 4 novel yang ditulis atau 4 mahakarya yang menjadi satu bagian keseluruhan yang dihasilkan oleh Pramudia saat ia dibuang oleh rezim pemerintahan pada waktu itu ke Pulau Buru. Dan ini sungguh luar biasa karena seorang Pramudia di masa pembuangan justru bisa menuliskan mahakarya yang luar biasa yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Tidak heran banyak sekali penulis luar yang mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah kita wajib memberikan penghargaan yang luar biasa bagi Pramudia. Tetapi saya tidak akan membahas tentang Pramudia atau kisah hidup dia, tetapi saya hanya akan membahas bagaimana kelanjutan kisah dari Mingke, Nyai Ontosoro, Annelies, dan tokoh-tokoh lain yang ada di novel Anak Semua Bangsa ini. Novel yang ada di tangan saya ini sebenarnya adalah cetakan yang udah terbaru ya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena sebenarnya saya sudah membaca novel ini ketika saya masih kuliah dulu dan sampulnya tidak seperti ini. Dan novel ini waktu saya selesai membaca Bumi Manusia, saya itu seperti terperangkap dalam suasana romantika yang sungguh pilu ya. Karena kita tahu bagaimana kisah cinta antara Mingke dan Annelies yang sungguh-sungguh membuat kita terharu. Nah, banyak orang berharap bahwa mungkin saja Mingke bisa bertemu kembali dengan Annelies atau ada cara-cara yang lebih mudah untuk mereka bisa bersama kembali. Tetapi Pramudia justru membuat novel ini jauh berbeda dari apa yang dibayangkan oleh pembaca. Karena di kisah di awal-awal novel ini dituliskan bahwa Panji Dharma yang diutus oleh Mingke dan Mama untuk mengawal secara rahasia si Annelies dalam perjalanan dari Batavia menuju ke Belanda, ternyata memang benar ia terus memberikan kabar lewat surat tentang perkembangan terakhir dari Annelies. Tetapi sayangnya semua pembaca dibuat kecewa dan bagaimana ya, kita boleh dibilang kita semua terluka karena ternyata Annelies harus meninggal. Kenapa ia meninggal? Karena ia begitu terpukul dan sakit hati sehingga ia tidak mau makan dan membuat dirinya terkurung dalam pilu yang teramat dalam sehingga akhirnya ia jatuh sakit dan akhirnya ia harus meninggal. Dan karena kematian itu, Panji Dharma akhirnya mengabari bahwa tidak ada lagi tugas yang bisa ia lakukan di sana selain ia harus kembali. Ia terus mengabari Mingke dan Nyai Ontosoro bahwa mereka harus mampu untuk menerima kenyataan itu. Dan sungguh luar biasa, saya juga terharu dan kecewa ya. Kenapa Pramudia harus mematikan karakter Annelies ini? Tetapi ya seperti itulah, Pramudia punya kemampuan yang hebat ya untuk membuat perasaan kita compang-camping gara-gara tokoh-tokoh yang ia hadirkan di tetralogi Pulau Buru ini. Kisah lain di awal novel ini juga diceritakan bahwa Mingke dan Mama ternyata mendapatkan surat dari Robert ya.
kakak dari Annelies. Ternyata ia masih hidup dan ia hidupnya berpindah-pindah. Ia mengirimkan surat kepada mamanya untuk meminta maaf dan menceritakan bagaimana ia bertahan hidup. Ia akhirnya menjadi seorang ABK ya, atau pelayar begitu di zaman itu, dan berpindah-pindah tempat dari Filipina, India, dan beberapa tempat lain. Ia menceritakan bahwa hidupnya begitu kelam dan ia sangat menyesal akibat perbuatan buruknya di masa lalu. Tetapi tetap ia belum mengetahui bahwa apa yang telah terjadi terhadap Mingke, Annelies, atau mamanya. Ia hanya mengirimi surat tanpa memberikan nama tempat di mana ia berada ataupun tanggal ia menulis surat itu. Nah, ini adalah salah satu bagian juga yang diceritakan di bagian-bagian awal novel ini. Setelah kematian Annelies, akhirnya Mingke, Nyai Ontosoro dan Nyai Ontosoro maksud saya, akhirnya kembali melanjutkan hidup mereka dengan cara mereka masing-masing. Di sini terlihat sekali perubahan karakter di mana mereka bertumbuh melalui luka demi luka yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, si Mingke kemudian berinisiatif untuk kembali menulis karena beberapa teman dia yang dari luar ya, dari Belanda itu menyarankan Mingke ini karena punya kemampuan menulis yang bagus, sebaiknya ia mulai menulis kisah-kisah apapun yang ia temui di dalam kehidupannya itu di dalam bahasa Melayu, karena pada zaman itu di dalam novel itu diceritakan bahwa belum banyak penulis-penulis Indonesia yang mengirimkan tulisan-tulisannya ke koran atau media baca lainnya. Nah, karena Mingke ini dianggap mereka cerdas, maka mereka terus menyemangati dia untuk mulai menulis beberapa kisah di dalam bahasa Melayu pada saat itu. Nah, sementara Nyai Ontosoro terus berpikir bagaimana tindakan atau apa yang harus ia lakukan untuk Mingke, karena menurut saya si Nyai Ontosoro meyakini bahwa Mingke ini adalah seorang anak yang baik. Oleh karena itu pada kelanjutan novel ini setelah Mingke terlibat dalam beberapa kali penulisan, ia akhirnya diajak oleh Nyai Ontosoro untuk berkunjung ke salah satu wilayah yang merupakan tempat asal dari Nyai Ontosoro. Ia membawa Mingke dengan maksud dan tujuan sebenarnya mungkin saja Mingke akan dipertemukan ya dengan ponakan dia dan mungkin bisa dijodohkan begitu. Tetapi ternyata tidak. Justru di sana mereka bertemu dengan keluarganya dan ada beberapa kisah yang tidak terungkap di novel Bumi Manusia atau film Bumi Manusia itu justru terungkap di kisah di novel kedua ini. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa Pramoedya pintar sekali untuk menyusun sebuah alur yang membuat kita untuk bisa terus mengikuti, bisa terus mempertanyakan apa yang akan terjadi dari tiap-tiap kisah yang ia hadirkan. Setelah sampai di tempat keluarga Nyai Ontosoro itulah kita mulai melihat bagaimana Pram mulai membuat karakter Mingke itu berubah. Karena Mingke yang kita ketahui di novel sebelumnya, di novel Bumi Manusia, adalah seorang yang sangat mengagungkan pemikiran bebas, sehingga ia juga mengagungkan Belanda. Tetapi ketika ia sampai di tempat Nyai Ontosoro ini, konflik-konflik mulai dibangun oleh Pramoedya, sehingga akhirnya tokoh Mingke ini mulai berubah cara pandangnya terhadap melihat pihak kolonial waktu itu ya. Akhirnya ia mulai menyadari bahwa semua yang ia agungkan tentang Belanda atau penjajah itu pada akhirnya membuat ia menjadi orang yang tidak punya tempat di hadapan rakyatnya sendiri atau kalangannya sendiri. Nah, di kisah ini kita melihat bagaimana perubahan karakter mulai terjadi karena adanya beberapa konflik yang ditelusur sendiri oleh Mingke, sehingga ia mulai melihat sisi-sisi buruk yang selama ini disembunyikan oleh penulis di novel pertama perlahan-lahan mulai terbuka. Dia mulai melihat sisi-sisi buruk dari kolonial Belanda pada waktu itu, sehingga mulai memicu semangat dia untuk mulai menjadi pemikir atau penulis yang pada akhirnya nanti dia akan menentang atau melawan ideologi atau cara berpikir daripada orang Eropa itu sendiri atau Belanda itu secara khusus ya. Nah, di bagian ini kita melihat bahwa Pram atau Pramoedya sangat jeli sekali membuat kita menelusur semua kisah itu dengan bertanya-tanya
apakah sebenarnya yang akan terjadi atau apa yang nanti akan terjadi tentang Mingke atau tokoh-tokoh lain. Dan di bagian ini, di novel ini maksud saya, kita benar-benar diajar untuk berpikir kritis, melihat sejarah-sejarah yang mungkin tidak pernah diajarkan atau mungkin yang tidak pernah kita dapatkan ya, maksud saya, selama kita hanya membaca pelajaran-pelajaran di sekolah. Dan menurut saya di bagian inilah yang menyebabkan dahulunya buku ini dilarang beredar, karena bahasa yang dipakai Pram pada waktu menulis novel ini itu sangat jujur ya, belak-belakan dan terbuka, mengungkapkan kisah-kisah yang sebenarnya perlu kita ketahui sejak kita masih dini, sehingga membantu kita untuk menyikapi persepsi dan cara pandang kita terhadap negara atau bangsa kita sendiri. Setelah konflik yang terjadi di daerah asal Nyai Ontosoro, akhirnya terjadi perubahan yang luar biasa juga, baik itu kepada Nyai Ontosoro dan juga kepada Mingke sendiri. Nyai Ontosoro sendiri akhirnya berpendapat bahwa ia tidak bisa lagi untuk menahan Mingke. Ia harus berpikir bagaimana cara yang lebih baik lagi sehingga Mingke ini bisa terus berkembang dan bertumbuh sesuai hasrat dan panggilan hidupnya. Ia akhirnya mulai memutuskan dan berpikir-pikir apa yang sebaiknya ia lakukan untuk Mingke. Sementara Mingke pada akhir konflik yang terjadi di tempat asalnya Ontosoro itu, ia akhirnya sadar bahwa ia punya satu visi atau satu misi yang lebih besar daripada visi dan misi pribadinya mengejar kebahagiaan hidupnya. Ia akhirnya memiliki semangat revolusi yang besar dan menyala-nyala yang ia ramu sedemikian rupa sehingga tidak terlihat di hadapan Nyai Ontosoro. Tetapi sebenarnya Nyai Ontosoro mulai menyadari itu. Dan kelanjutan dari novel ini sebenarnya sungguh luar biasa, karena di bagian akhir dari novel ini kita disuguhkan sebuah kisah yang kembali melukai kita seperti bagaimana yang dibuat oleh Pram di akhir novel Bumi Manusia ya. Karena di akhir novel ini diceritakan Mama akhirnya mengambil keputusan bahwa ia harus menyekolahkan Mingke ke jenjang yang lebih bagus. Ia akhirnya mengatur sedemikian jadwal agar si Mingke ini diberangkatkan diberkatkan untuk bisa melanjutkan sekolah atau menjalani hidup yang lebih bagus lagi ya ke Jakarta. Karena ia berpikir pada waktu itu Jakarta atau Batavia itu adalah tempat di mana semua orang bisa memulai perjuangannya dengan lebih bagus, karena ia beranggapan bahwa di sana itu tempat berkumpulnya orang-orang yang punya cara berpikir lebih bagus dan punya koneksi atau relasi yang lebih bagus. Sementara Mingke yang masih bergumul dengan perasaannya tidak bisa menolak, karena seperti yang kita ketahui bahwa Mingke ini sangat penurut ya. Ia sangat mematuhi apa yang disarankan oleh Nyai Ontosoro, dan ia secara pribadi sangat mengagumi sosok Nyai Ontosoro, karena bagi dia Nyai Ontosoro ini bukan saja sekedar mama, tetapi juga saudara, tetapi juga teman atau penyemangat hidupnya yang sungguh luar biasa. Ia sangat mengagumi karakter dan ketegasan hidup dari Nyai Ontosoro. Dan di bagian akhir novel ini kita kembali dibuat meleleh ya, atau sedih, karena ada satu bagian yang dituliskan bahwa dengan sangat bersusah hati si Mingke pada akhirnya harus angkat kaki dari tempatnya. Ia harus berpisah dengan Nyai Ontosoro dan dia harus segera berangkat ke Batavia untuk melanjutkan atau mencari jalan yang lebih baik untuk melanjutkan hidup. Di bagian-bagian akhir dari novel ini, Pram membuat alur cerita menjadi pelan dan lambat. Kita kembali disuguhkan percakapan-percakapan Mingke dengan orang atau teman baru yang ia temui di atas kapal ya, menuju ke Batavia. Nah, di situ Mingke seolah-olah dibuat oleh Pram untuk lebih dahulu mengetahui bagaimana atau apa sih kondisi keadaan Batavia yang akan ia kunjungi. Nah, kita dibuat bertanya-tanya dan semakin penasaran. Nah, kemudian di ending cerita ini tidak perlu saya ceritakan karena sebaiknya teman-teman baca. Pram membuat kita akhirnya wajib untuk membaca novel kelanjutannya lagi. Nah, teman-teman, demikian review buku tentang Anak Semua Bangsa yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin belum terlalu kompleks ya, atau belum terlalu lengkap,
tapi saya sangat berharap teman-teman punya ketertarikan untuk membaca dua novel berikutnya, karena novel-novel Pram ini sungguh luar biasa, mengemukakan sejarah-sejarah yang sebelumnya tidak kita tahu ya, kalau kita hanya mengharapkan sejarah yang kita pelajari di masa-masa sekolah. Di novel-novel Pram ini ada begitu banyak kritik sosial yang ia sampaikan dengan cara yang sangat elegan menurut saya, dengan bahasa-bahasa dan diksi yang sangat luar biasa. Inilah keunggulan dari novel Anak Semua Bangsa yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga teman-teman tetap punya semangat membaca, karena hanya dengan membaca kita menjadi punya banyak referensi untuk menyikapi atau melihat berbagai hal yang terjadi di sekeliling kita. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah membaca juga novel ini, tolong berkomentar atau memberikan masukan ya pada kolom yang tersedia di kolom komentar pada konten ini, sehingga itu juga bisa menjadi masukan buat saya untuk mengulas beberapa buku yang akan saya ulas pada channel ini. Tetap dukung dan bantu channel ini. Jika kamu merasa ini bermanfaat, tolong bagikan atau subscribe channel ini, sehingga kami atau saya bisa terus-menerus untuk memberikan informasi-informasi yang berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton.